Irfan Ma'ruf. Yo, Siap. Senior gue. ini adek gua yang nyusul tua. Junior yang nyusul tuanya. Kawin. Berapa kau kawin waktu itu? 26. Oh, 26 mah cukup lah ya. Lu profesi lo tuh sekarang wartawan ya? Jadiin konten beneran ya? Bener bro, pengen ngobrol malu. Iya. Dulu ini gue kenal di pojok inspirasi Usuluddin gitu ya. Kerjaannya cuma datang di pojokan, diem, duduk, mendengerin, rebahan, balik. Ngomong Makan, kagak, makan. ya. Makan bareng-bareng juga. Ya. Numpahin kopi, Nah, ya. iya. Presentasi jarang gitu kan. Kasih pertanyaan jarang. Tapi ya tadi kebagusannya itu menyerap informasi. Sekarang jadi wartawan mulai tahun berapa jadi wartawan? Gue habis lulus bang, istirahat 6 bulan, cabut Lulus ke tahun? Pare, habis itu masuk gawe. Berarti 2018 ya? Di media besar kan lumayan kan? Nyebut merek gak apa-apa di Korporasinya yang gede kali ya? Iya. Di iNews ya itu nih. iNews ya Mas ya? Iya, tapi sekarang di gabung gitu loh, MNC semuanya gitu. Oke Zone, Sindo, iNews, bikin media-media baru juga. Ada IDX, itu buat ekonomi, selebritis. Itu Lu spesifikasinya di apa? Di hukum kriminal. Kriminal ya? Hukum kriminal nasional lah. Jadi kalau ada berita pembunuhan gitu kan Bisa jadi. perampokan itu. Kemarin apa namanya? Vanessa Angel yang terbaru kemarin. Itu kantor pertama kali gue yang ngasih tahu. Tapi kan itu posisi di Jawa Timur, ada country di Jawa Timur, jadi gue cuma share info aja gitu. Ngomong yang gede apa? Yang teriak aja. Oh teriak. gitu. Kalau Suara gue kecil bang. Jadi spesifikasi lo nulis itu nulis kriminal. Hukum kriminal. Mangkal di mana Mangkal? Polri. Polda sekarang gue. Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Nah, dalam apa maksud gue tuh kenapa masuk ke media jurnalistik? Jurusan lo apa waktu itu? Gue kesos. Kesos kan bukan KPI dong. Bukan jurnalistik juga kan? Bukan. Di dakwah ada kan jurnalistik ya? Ada. Ya prodi jurnalistik lo di kesos. Kok ujung-ujung kepikiran pengen jadi wartawan maksud gue? Gara-gara masuk LAPMI kan dulu gitu. Masuk LAPMI. Kenapa? LAPMI itu lembaga pers mahasiswa Islam. Lembaga pers mahasiswa Islam. Ini direktur pas waktu 2015 ya. Satu periode sama gua jadi ketum cabang, dia jadi direktur LAPMI. Iya. Samanya sama lu ya. Jadi memang waktu itu tuh ini meskipun kan gua ngehargain proses adik-adik di jalur lain lah ya. Ya maksudnya lu di jalur jurnalistik gitu ya. Nah pas waktu sama-sama ngejabat gitu ya, ternyata memang dia iseng orangnya. Untung gue abang yang baik kan. Masa sih? Gue jadi ketum cabang, lu kan ngantem gue. Dulu yang lapor tuh ketum Kohati, Analia. Gue gak komentar waktu itu. Waktu itu ada kasus apa gitu ya, isu apa gitu yang lo angkat gitu ya. Dan lo goreng gitu kan waktu itu. Kalau gua Terus kalau gue sih waktu itu isu apapun nggak pernah gue respon secara serius ya, cuma ya lingkaran gue aja termasuk Tum Analia tuh ngasih tahu ke gue kan Irfan Ma'ruf kan adek lo katanya kan gitu bahasa dasarnya kan. Tapi kok kenapa goreng-goreng cabang katanya kan gitu. Kata gue biarin sih, kata gue tuh kan biarin karena memang punya dua dunianya sendiri gitu. Jadi dalam logika orang kan setiap adik gitu kan gitu atau keluarga gitu masa iya nyerang kan kritisi gitu ya. Tapi kan gue nggak membatasi kan waktu itu kan. Ya, lo bebas aja meskipun lo adik gue dalam segi ideologis gitu kira-kira. Nah gue menghargai lo bahwa lo punya keluarga lain kan secara politis gitu ya, secara kelembagaan profesi. Nah itu yang belum dipahami oleh teman-teman. Pada akhirnya kan waktu itu gue ngontak lo sih waktu itu. Terus gue jawabnya mungkin waktu itu tuh cuma ini berita serius kata gua kan. Iya bang kata. Oh ya udah kalau begitu asalkan bisa dipertanggungjawabin ya kata gua tuh kan. Begitu. Aduh karena sangkaan gue waktu itu lo ada yang nitip gitu, ada yang nitipin, ada yang nitip isu lah gitu kira-kira kan. Waktu itu dan gue paham gitu. Kayaknya setiap isu yang dikeluarin waktu itu ya hasil rembukan bersama sih kayaknya. Jadi gitu. Ya udah.
wah yang gak perlu klarifikasi anjing, gue juga dulu gak pinta klarifikasi, ngapain kita klarifikasi sekarang. Tapi gitu. Kalau gue ngerasa waktu itu yang paling gue pertama kali gue sadar gue ngantem, gue ngeritik banget itu mulai di zamannya Bang Rafalak. Wah itu gue bener-bener itu, karena gue zaman Rafalak emang lu ngalamin lah bang, kan panjang banget itu. Nah di posisi akhir-akhir artinya itu kan lu masih bocah kan waktu itu. Iya juga. Tapi gue udah nulis panjang iya. Di tabloid waktu itu abis itu zamannya Bang Cepot juga, cuman nggak terlalu. Soalnya waktu itu ya gitu deh ceritanya. Jadi memang ya tadi bahwa jangan sampai dimensi kekeluargaan ya, atau dimensi abang adik ketika ada di jalur yang berbeda itu ya mengalir aja sesuai tupoksinya. Lu kalau mau ngantem gitu ya waktu itu. Iya. Dan lu juga baik, dan lu juga tetap baik bang ya sama gue. Iya, biasa aja. Gue mau ngadain acara, lu nunggu. Walaupun gue telat ya, acara gue telat, lu nungguin mana? Iya. Nah kemudian balik lagi ke pertanyaan, kok ujung-ujung lo di dunia jurnalisme ya, di dunia tulis menulis? Karena memang di LAPMI ya, di LAPMI. Kemudian kepikiran lo waktu itu ngirim apply lamaran. Iya. Dan itu gue mungkin karena udah ke mindset ya, gue udah ngerasa waktu itu gue udah bisa nulis di Sindo, di koran masuk koran gue ya. Kan beberapa kali gue di Pius lagi rame-rame. Iya, kita balas-balasan itu. Iya kan, beberapa kali. Ya. Dan gue ngerasa wah gue bisa nih nulis berarti. Ketika itu oh ya udah gue menentukan langkah gue di jalur ini udah gitu. Itu gue beberapa kali nge-apply. Dan gue dimanapun, gue beberapa kali sebelum di media mainstream, gue ke lembaga LSM, gue kemana-mana, gue mengatakan bahwa gue ini bisa nulis. Jadi dimanapun gue berada, gue ngomong gue bisa nulis. Jadi gue alatnya di situ. Gue bisanya nulis gitu. Walaupun gue bisa melakukan apapun, tapi daya tawar gue ya cuma di bagian tulis gitu. Bahkan gue tahun berapa lo awal mulai bisa nulis? Kesadaran bahwa lo bidang apa potensi gue di nulis itu? Tahun berapa? Ya tahu di mana waktu apa kan? Ini tulisan profesional gue gitu. Waktu itu sebelum gue LK2. Waktu sebelum LK2 gue nulis beberapa kali, kan udah berkali-kali kalau nulis di Tangerang Pos, di Tangsel Pos, di mana itu udah enak lah. Udah berapa kali gitu. Tapi waktu langganan lah ya kalau Tangsel Pos ya. Nah, waktu itu gue sekali gue ngomong kalau gue berjanji pada diri gue sendiri sih, kalau gue bisa nembus di media nasional berarti gue harus berangkat LK2. Gue menghargai diri gue, soalnya di media nasional itu banyak penulis-penulis lain dari universitas besar-besar kan juga, dan di situ muncul nama gue, berarti gue udah layak nih pemikiran gue diajak ngobrol bareng sama universitas besar lain gitu loh. Ya udah, seketika itu berarti gue udah bisa nulis nih, udah gitu. Karena waktu itu tadi ya apa di Pius kalau nggak nulis itu memalukan ya. Apalagi gue ngomporin terus kan waktu itu kan, nih tulisan gua mana tulisan lo gitu kan ya. Ya waktu itu Ulpi, Pak Dedi Imar, semuanya pada ini ya, Pak Simupli gitu ya. Pada nulis. Ada budaya begitu ya? Iya. Sekarang nggak ada tuh apa sombongan ini ya, sombongan tulisan masuk media. Iya. Kalau pancingannya harus begitu. Meskipun memang kan jadi apa sombong yang konstruktif gitu kira-kira ya. Nah, saya akan kepake gitu. Teman-teman sekarang ya rata-rata kan modalnya apa? Tulisan. Lo di dunia jurnalisme, Mupli di media nasional kan gitu, di majalah. Termasuk dulu ada Deddy Iskandar, si Goler gitu kan. Belajar nulis kan. Tulisan Deddy Iskandar tahu pertama kali apa? AADC. Resensi AADC. Mupli pernah gue apa namanya, kalau tulisan lu masuk koran di Tangsel Pos apa? Gue kasih rokok lu langsung kan. Dia ambil ke perbesar, bang tulisan gue masuk nih. Langsung lu kasih rokok ya. Duit buat beli rokok sih maksudnya. Berharga lah dulu ya. Iya lah itu.
Iya, kayak si Buple awal mula dia bikin tulisan apa gitu kan, rumit tulisannya itu. Terus karena memang waktu itu gue bikin tabloid kecil kali itu waktu itu kan, di print. Ternyata memang respon teman-teman tuh gak ada yang paham tulisannya. Udah gitu tuh, bang gimana tulisan gua? Bagus kata bang. Abang paham dong kata gua. Untuk menjaga semangat ya gitu, untuk menjaga semangat nulis ya. Dan alhamdulillah kan sekarang kalau pada udah bisa nulis di yang masuk industri itu kan, layak gitu sebagainya. Meskipun awal mula kan berbau-bau teori konsep harus dimasukin kan kalau bikin opini itu. Sekarang apalagi lo kan ya nulis udah kayak apaan tahu kan gitu. Enak banget ternyata nulis itu. Udah tahu rumus kan? Iya, udah tahu. Kan enak banget ternyata. Nggak serumit apa yang kita bayangkan. Gue dulu kok bisa ya orang nulis gitu ya? Kok bisa ya orang nulis begini ya? Ternyata bisa, ternyata gampang. Gampang ternyata. Masuk media nasional dan lo udah hampir 3 tahun atau 4 tahun kali? Iya, 3 tahun. Dari 2018 tuh. Oh, udah lama kan? Itu apalagi pengalaman apa maksud gue? Apalagi lo di dunia kriminal kan? Di dunia hukum kriminal. Ada gak tulisan lo yang menyangkut seseorang gitu kan, kasus tertentu kemudian lo dicari-cari gara-gara tulisan lo? Nggak sampai dicari, Bang. Tapi diamankan. nggak sampai dicari. Diapain? Beberapa kali gue nulis. Ini pengalaman lapangan dulu ya. Sebelum masuk ke sana. Kalau di tulisan, kalau di ini, gue ngerasa jadi wartawan itu kayak gue jadi ngerti nih tentang hukum nih karena gue di Desuko ya. Ini ngerti aja. Oh, proses hukum itu gini. Bahkan gue ketika ngobrol sama adik gue yang jurusan hukum, oh kamu harusnya di sini deh, ke kejaksaan, ke ini. Jadi ngerti itu sistem. Tapi hukum pidana, tapi kalau hukum perdata nggak ngerti. Artinya maksud gue balik lagi ke pertanyaan gue, apa namanya? Lo ketika nulis tentang kasus tertentu ada ketakutan atau tidak? Enggak. Resikonya. Gue nggak ngerasa. Belum karena memang lo dilindungi oleh undang-undang jurnalisme gitu kira-kira, jurnalistik gitu. Apa gimana? Gue nggak pernah ngerasa. Gue takut nih walaupun agak melintir pernah. Cuma gue nggak pernah ngerasa gue takut gitu karena itu. Tapi ada dong maksud gue tuh kalau misalnya kalau nulis target gitu kira-kira kan. Gue pengen nulis. Pernah itu ya itu apa namanya, kalau kita ngelihat orang itu jahat, kalau gue ngelihat orang itu jahat, orang itu pemain banget. Hati-hati. Enggak, gue langsung hantem aja. Gue malah nggak takut. Beberapa kali gue nulis di waktu kasus Asabri gue kan gede-gede tuh. Jangan merek gitu. Oh gitu ya. Dicari. Oh gitu. Ini orangnya nih. Oh ya. Asabri lagi kan. Jangan didetail. Purnawirawan juga sih. Terus karena lo urat takutnya udah putus kayaknya. Ya karena apa yang kita tulis apa yang sesuai data aja, nggak usah nggak diada-ada. Artinya tulisan lo dapat pertanggungjawabkan kan? Iya, nah itu kan. Ya apalagi pengalaman selama jadi wartawan hukum dan kriminal, cerita lah. Apa yang menarik? Apa klet gitu kan? Klet tuh gitu-gitu aja sih gitu. Sebenarnya gue masih di tahap yang masih belajar banget. Masih belum sampai investigasi yang dalam yang ketika itu dipublish itu akan menggegerkan macam Tempo gitu ya, apa namanya, macam investigasi majalah Tempo itu belum sampai begitu, sampai ngegiring isu itu belum. Jadi gue masih ngikut isu yang sedang apa yang lagi rame gue diangkat, belum sampai ke wilayah investigasi yang itu ketika tulisan itu terbit itu bisa menggiring banyak media gitu. Terus pengalaman lo untuk kontak narasumber misalkan, karena kan lo mangkal di Humas Polri kalau nggak salah kan? Iya. Kemudian sekarang mangkal di mana, di Polda Jaya, Kejaksaan Agung. Iya. Kemudian kalau lo lagi narasumber nih, coba kasih tahu tuh trik-trik. Kalau yang narasumber gue kan pasti oleh tim redaksi lo harus temuin si A gitu ya, untuk jadikan narasumbernya. Nggak mungkin random dong gitu ya. Iyalah. Nah,
lo langsung tembak ke tempat, kontak dulu atau gimana, kasih tahu tuh cara-caranya dan suka duka kontak narasumber tuh. Karena lo di lapangan kan, bukan kayak orang nyatut berita orang gitu. Bukan. Kalau buat media mainstream itu, media-media yang harus utama lah bahasanya, itu buat dapetin nomor itu gampang. Itu privilege wartawan tuh. Gue ngerasa ya ketika karena jejaring itu, lu punya nomor ini nggak? Kita nanya di grup ini pasti ada yang punya. Kayaknya nggak pernah ada minta nomor, nggak ada gitu. Itu pertama dalam mencari kontaknya. Iya, mencari kontak. Terus kontak. Habis itu kontak tuh. Iya, habis itu ya kenalan biasa bang. Pak ini dari sini jelasin. Habis itu terkait ini mohon izin telepon sebentar. Udah, jadi pada akhirnya bisa via telepon, bisa via WA gitu atau ketemu langsung. Lebih sering telepon sih. Lebih sering telepon. Soalnya kita konfirmasi terhadap isu tertentu. Soalnya kan pakai kecepatan juga. Kecuali kalau mungkin orang-orang majalah, orang-orang koran itu mungkin. Bahkan hebatnya wartawan itu meskipun tidak bisa dihubungin kan, lo nggak hubungin narasumber lo gitu ya. Terus nggak balas dia. Iya, bahkan itu bisa jadi ini ya, bisa jadi kutipan. Iya, bisa. Sampai saat ini gitu kan. Iya. Bla 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 bla. Itu kalau perlu di apa namanya, dikonfirmasi ya. Seandainya kita mau ngebahas kasus sesuatu tapi itu yang menyangkut korporasi atau perseorangan, ya udah kita konfirmasi aja. Kalau nggak dijawab ya udah tulis aja di situ. Nanti kan kalau media online bisa nanti seandainya dijawab bisa dilanjutin lagi. Jadi nggak, kalau koran kan seketika itu ya lu harus dapat panjang gitu. Kemudian ini kasus apa yang kiranya bagi lo yang pernah lo investigasi, yang pernah lo telusuri dan itu menurut lo kasusnya besar selama lo kerja di wartawan kriminal? Gue belum pernah investigasi bang. Enggak, maksud gua tuh ini isu yang sedang gede gitu. Wah, banyak. Yang di Kejagung itu yang gede-gede gue ngerasa. Yang di Kejaksaan itu gue ngerasa, ya Allah negara kayak gini banget ya. Wah itu ya Allah. Negara seburuk ini ternyata. Banyak ya cara-cara orang korupsi gitu. Walaupun gue nggak ngerti, kecuali orang KPK ya tahu mungkin. Apalagi tapi gue ngerasa lo punya senior kan yang di KPK gitu. Tapi gue ngerasa kasus yang di Kejaksaan Agung gede-gede kemarin itu, gue ngerasa ini bukan, kalau orang-orang kita nggak mungkin paham bang. Kita nggak mungkin paham. Dia mainnya virtual gitu loh, virtual antar perusahaan yang itu sebenarnya salah, tapi dia dibuat caranya biar nggak salah. Itu keren banget. Gue ngerasa wah keren banget ini caranya, elegan gitu loh. Dan akademi menurut gue ini nggak menyalahi. Kalau ini bener seandainya bukan abal-abal, ini nggak menyalahi aturan sebenarnya. Dan sistematis, keren banget itu gue. Artinya lo mau ketahui dunia internalnya ya. Iya, gila. Tapi nggak usah didetailin lah. Kayak Najwa sekarang kan lagi di Uber kan, sama PSSI gara-gara ngumpetin narasumber. Dan ternyata narasumbernya itu pelaku. Kan gitu kan Najwa, lu tahu kan? Tahu. Yang ini kasus wasit tuh. Barusan Pak. Ini kan Najwa ketemu sama Kapolda sama ini juga kan. PSSI akhirnya ngelaporin kayak itu. Jadi Najwa ada kriminal di situ. Belum. Ya artinya gimana kasusnya? Najwa gitu ya. Misalkan Najwa punya narasumber dan narasumber itu adalah pelaku kriminal. Ngaku ke Najwa, sama Najwa diwawancara. Kan begitu? Iya. Kemudian pada akhirnya kan keluar tuh bahwa gua di PSSI bla 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 gitu kan kira-kira. Bahkan kalau dari segi hukum, kalau ada pelaporan itu nggak tahu ya ini apakah yang bisa diciduk langsung atau harus ada yang pelapor dulu kan gitu kan kalau hukum itu kan. Iya. Apa sih bahasanya itu, ada yang gue nggak paham istilah paham. Nah maksudnya tuh padahal kan kalau dari perspektif PSSI lah lo itu kriminal lo gitu kira-kira, kenapa lo ngumpetin? Akhirnya kan Najwa berlindung di balik undang-undang jurnalistik kalau nggak salah kan, bahwa media berhak melindungi narasumber. Betul. Tapi kalau narasumbernya itu kriminal gitu kira-kira itu sama? Enggak lah, kan kita bukan penegak hukum. Iya kan Najwa akhirnya kan begini, kalau ada perintah dari pengadilan gitu ya, maka gua katanya bisa ngeboka ini narasumber. Maksud gua tuh begini, Najwa tuh tahu bahwa ya. Najwa tuh tahu bahwa dia ngaku gitu kan sebagai kriminal.
Harusnya kan Najwa, lo gitu, nih gue laporin aja. Atau padahal media itu berperan melindungi si narasumber walaupun kriminal, gitu kan? Atau memang ini dia udah mengaku berbuat kejahatan, Najwa mempunyai kewajiban untuk melaporkan nggak sih gitu maksudnya? Kepentingan itu kepentingan mana? Kepentingan hukum atau kalau menurut gue sebagai seorang jurnalis itu malah keberhasilan gue sebagai seorang jurnalis, gue ketemu sama orang yang mengaku dan dia mau diwawancara, apalagi itu keberhasilan bang sebagai seorang jurnalis dalam perspektif jurnalis. Iya. Kalau hukum kan tergantung, maksudnya jadi kan kepentingan Najwa gak ngelapor juga gak apa-apa? Gak apa-apa lah menurut gue ini melindungi kriminal bukan lah, itu kan kalau gue mau wawancara lu jangan sebut nama gue, jangan sebut kalau dia mintanya begitu ya otomatis gue melindungi lu dong otomatis. Betul. Artinya begini, kecuali nanti ada yang ngelapor habis itu orang itu diciduk, identitas yang wawancara itu diciduk, habis itu melindungi nggak melindungi, nah, itu nggak boleh dilindungi, habis itu diciduk, diangkut sama penegak hukum, habis itu diproses. Nah, si Najwa Shihab itu bisa dijadiin keterangan Najwa Shihab bisa dijadiin saksi. Maksud gue tuh kayak gini, ada curanmor, gitu kan? Gue tahu bahwa dia udah habis nyuri motor, kemudian diburu lah dia kan, ngumpet di rumah gue. Nah, kalau misalkan gue menghalang-halangi proses penyelidikan itu ya, yang tahapan pertama tuh. Nah, kemudian ya gue kan kena juga, kan begitu kan logikanya tuh. Iya sih. Logikanya kan kena. Kalau lo melindungi sini ngumpet di rumah gue. Atau memang bisa gue ajak ngumpet di rumah gue, atau gue ngumpetnya di rumah lo gitu kira-kira. Jangan bla bla bla. Tapi itulah hukum lah, agak ini. Dan maksud gue kan Najwa juga ngasih argumentasi yang iyalah sesuai dengan undang-undang jurnalisme. Cuma maksud gue tuh di sini ada kasus kan, ada kasuistik gitu ya. Kalau gue sebagai seorang jurnalis, gue juga bukan nutupin, tapi itu sebagai capaian gue, berarti PSSI nggak bekerja gitu aja gitu. Artinya begini, gue begini. Sekarang logikanya begini. Ada koruptor ngaku ke Najwa misalkan. Ini misal ya. Ada koruptor ngaku ke Najwa bahwa cara korupsi itu begini. Gue pernah korupsi ini. Ya. Dan itu sama Najwa misalkan di blow up di media. Kemudian orang KPK bilang bahwa itu siapa yang ngomong, Mr. X kan gitu. Itu dia ngaku nggak korupsi. Enggak, gue nggak. Coba bongkar ini ya, identitasnya siapa? Nggak bisa. Si Najwa tetap harus melindungi, soalnya pasti dia di awal saya pingin nama saya tetap keep. Ya urusan data terserah jurnalis dong, terserah Najwa dong. Artinya si wartawan, si jurnalis itu memiliki dua identitas. Pertama, identitas dia sebagai jurnalis, yang kedua identitas dia sebagai warga negara gitu. Maksud gua kan moral seorang warga negara ketika ada yang ngaku sebagai koruptor, laporin lah. Enggak perlu menurut gua ya. Enggak perlu. Soalnya kalau data udah jelas, udah di situ udah jelasin. Ya itu kan tinggal eksekusi aja kalau si penegak hukum ngerti kan. Artinya memang sebagai seorang wartawan jurnalis mau nggak ngelaporin ke soal nggak ada kepentingan juga kan, walaupun dia ngaku bahwa dia adalah kriminal merdeka ya wartawan itu ya. Maksud gue tuh di situ ada moralitas gak sih gitu maksud gue. Adik gue kan tahu dia koruptor gitu, atau tadi dia kan tahu, gue tahu ini wasit main skor gitu kira-kira kan. Tapi gue pada ini dari lu juga memiliki perspektif baru gitu ya, bahwa ternyata langkah Najwa benar kan gitu dalam perspektif jurnalistik kan gitu. Gak jawab kayak orang sih. Satu pertanyaan lagi. Iya. Lo tuh culun gitu serius. Masa sih? Emang saya sekarang culun gak sih? Bukan culun tuh dalam artian rapih ya. Lo tuh rapih kecil. Masa sih? Iya. Gak rapi bang. Rapi. Gua ngerasa di dakwah itu orang paling gak rapi gitu. Ya di dakwah. Iya. Kalau di pojokan? Iya sih. Kalau di pojokan berarti kan orang pojokan sangat dipaksa kan gitu. Iya ya. Dan lo gak pernah gondrong gitu ya. Ya rambut lo dulu segini aja kayak gua kira-kira. Justru yang gondrong tuh dulu gua. Iya sih. Nah sekarang memang tuntutan jadi wartawan harus gondrong gitu.
Enggak, anjir. Kalau gue dulu sayang banget sama sama nyokap. Nyokap gue nggak boleh gue gondrong. Habis itu gue nikah kan. Gue nikah otomatis gue udah ini dong, udah mandiri, gue udah nggak boleh diintervensi sama siapapun, termasuk ibu gue kan. Ya udah, gue gondrong. Bahkan gue sama diri gue dulu bilang, boleh nggak gondrong? Itu terserah. Oh berarti udah merdeka dari maksud gue tuh orang yang tahu lo dari kecil itu ya, dari masuk kampus jauh lo jomplang ini perbedaan. Bukannya makin dewasa makin rapi ya. Ini orang kan makin tua makin rapi, apalagi udah punya anak lo kan itu. Ini makin gondrong, makin kriminal, kayak jadi cepu. Sering gua dapet gitu. Bahkan orang-orang kampung jangan ngaku lo. Orang di sono, orang-orang ya ini gua bukan. Orang-orang di kampung bini gua dianggapnya polisi. Dianggapnya intel anjir. Apalagi kan lo pas nikah di kampung bini lo kan itu karangan bunga dari polisi kan banyak banget. Ini mengerikan orang polisi ini kan. Iya, gue belum pernah colek tuh Bang, sampai sekarang. Ya udahlah, lo sehat-sehat ya. Ini gue gak bakalan edit ya, gue langsung upload. Buset, itu gitu. Iyalah, malas yang edit ya. Malas ngedit. Berhak kan gue untuk menanyakan itu apa dikit namanya, sama diblurin itu. Awalnya ada rahasia di antara awalnya saya coba-coba. Tapi enak. Kok enak. Oke, yuk, salam. Yuk.